Oke teman-teman semua, kita kembali di channel Matic Edit, tempat belajarnya Olimpiade Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari soal yang kemarin, yaitu soal persiapan TKA model PKG ya namanya. Dan sekarang kita masuk ke nomor yang 16. Ini membahas tentang main, modus, dan median ya teman-teman ya. Ini kita baca dulu. Data tinggi badan dalam cm 8 siswa adalah 145, 158, 150, 152, 155, 158, 160, dan 162. Oke, kita sudah dapat informasi umum. Kemudian lanjut ke pernyataannya teman-teman. Rata-rata tinggi badan siswa adalah 154 cm. Jadi kita akan mencari rata-rata dari semuanya. Dan langkah pertama adalah kita harus menjumlahkan semuanya teman-teman. Dengan rumus banyak jumlah data dikali dengan banyak data, kita jumlah dulu ini, kemudian kita kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti nanti setelah kita jumlahkan akan kita bagi 8. Oke, langsung ke pembahasannya teman-teman ya. Ini rata-rata ini ya, langsung ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 1230 ya kan, dibagi 8 sama dengan 153,75 ya teman-teman ya, sentimeter. Nah, dan ternyata jawabannya adalah salah. Pernyataan pertama kita nyatakan salah. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Median tinggi badan adalah 193,5 cm. Nah, median itu adalah nilai tengah ya teman-teman. Jadi kita akan mencari nilai tengah dari data yang sudah diurutkan ini. Dan seperti kita tahu di data ini jumlahnya ada 8, berarti nanti nilai tengahnya berada di antara data 4 dan 5. Berarti dua data ini kita akan mengambil dua ini ya teman-teman ya. Kita jumlahkan dua ini, hasilnya adalah 307. Nah, 307 ini akan kita bagi dua, ya kan, hasilnya menjadi 153,5. Nah, ternyata jawabannya adalah benar. Pernyataan 2 dinyatakan benar. Lanjut ke pernyataan yang ketiga. Ring data tinggi badan adalah 17 cm. Nah, ring ini adalah data terbesar dikurangi data yang terkecil. Berarti terbesarnya adalah 162 dikurangi dengan 145. Hasilnya adalah berapa ya teman-teman ya? Kita kurangi dulu ya kan, ini 17 cm. Nah, berarti benar ya ini ya, kita nyatakan benar. Oke, lanjut ke pernyataan yang 4. Modus data adalah 148 cm. Nah, modus itu adalah nilai yang sekali muncul ya teman-teman ya. Ini syarat ya teman-teman ya. Jadi modus itu adalah nilai yang sering muncul ya. Jadi maaf ya ini ya, ini yang keempatnya syarat. Dan karena semua datanya ini hanya satu kali muncul, maka modusnya tidak ada ya teman-teman ya. Ini kita nyatakan salah. Nah, berdasarkan semuanya, maka soal nomor 16 ini dua diantaranya adalah salah dan dua diantaranya lagi adalah benar. Oke, lanjut ke nomor yang ke-17. Sebuah kereta api berangkat dari stasiun A ke stasiun B dengan kecepatan 80 km per jam. Jarak kedua stasiun adalah 240. Kita dengan fakta bahwa ini ya, datanya ini dan ini perlu kita garisi, ini yang penting, yang lainnya dilupakan saja. Waktu untuk kereta api adalah 3 jam. Nah, berarti kita langsung masukkan ke dalam rumus ya teman-teman ya, yaitu T sama dengan S per V, yaitu 240 dibagi 80, hasilnya adalah 3 jam. Nah, berarti kita nyatakan pernyataan pertama benar. Oke, lanjut ke pernyataan kedua. Dalam 1,5 jam kereta menempuh 120 km, dan itu jamnya juga benar, karena kalau 3 jam itu adalah 240 km, otomatis 1,5 jam adalah 120 km. Nah, lanjut ke pernyataan 3. Jika kecepatan tambah 20 km per jam, waktu tempuh berkurang 30 menit. Ditambah 20, maka berkurang 30 menit. Oke, kita cari dulu ya. 140 ya kan. Ini per 100 km per jam. Nah, hasilnya adalah 2,4 ya kan. Hasilnya teman-teman ya, dan ini dinyatakan salah karena 0,4 itu bukan setengah dari 1 ya. Berarti bukan berkurang 30 menit ya kan. Kalau 30 menit itu berarti 0,5 jam. Kita nyatakan pernyataan kedua sebagai salah. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Kecepatan kereta dalam meter per detik adalah 22,22 meter per detik. Berarti ini kita fokusnya di kecepatan ya. Kecepatan kereta yaitu 80 dikali 1000 ya kan. 1000 itu meter ke meter, kemudian per 3600 yaitu jam ke detik ya teman-teman ya. Hasilnya nanti akan diperoleh sekitar 2 ya kan, 2,22 meter per detik, dan ini adalah benar. Oke,
Dan kesimpulannya adalah pada nomor 17 ini pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 4, dan yang salah adalah pernyataan yang ketiga. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Sebelumnya segi 4 beraturan memiliki panjang sisi alas 12 cm dan tinggi limas 15 cm. Langsung ke pernyataan, volume limas tersebut adalah 1080 cm3. Kita cari dulu ya teman-teman. Apakah benar volume limas ini segini? Kita cari ya. Jadi limas itu ya kan rumusnya adalah luas sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, berhubung ini alasnya ini adalah segi 4, berarti kita mencari luas alasnya dulu. Luas alasnya dulu adalah sekitar 12 kali 12 144 cm persegi. Langsung kita masukkan ke sini, hasilnya adalah sepertiga kali 144 dikali 15. Hasilnya adalah 720 cm3, dan ternyata berbeda dengan pernyataan dinyatakan salah. Oke, lanjut ke pernyataan 2. Luas alas limas adalah 154. Ini adalah salah karena kita tahu bahwa 12 kuadrat atau sisi kali sisinya adalah 144. Lanjut ke pernyataan 3. Tinggi segitiga tegak kurang dari 15 cm. Nah, apakah benar kurang dari 15 cm? Kita cari ya teman-teman ya. Jadi segitiga tegak itu ya segitiga yang tegak, dan itu caranya adalah kita harus memotong dari panjang sisi alas ini ya teman-teman ya. Jadi kan nanti limasnya kan seperti ini kalau nggak salah ya. Nah seperti ini kalau nggak salah. Nah ini kita akan mencari sisi segitiga ini teman-teman. Nah yang ini ya. Berarti kita harus memotong yang ini, alasnya ini kita bagi 2 ya kan. Jadinya adalah 6 ya kan. Kemudian yang ini juga akan kita potong juga. Setelah kita ketemu, dan kita akan menggunakan teorema Pythagoras ya teman-teman ya. Dan kita akan menggunakan yang ini, tinggal sesungguhnya. Berarti 6 ya kan. Ini 6 kuadrat ditambah 15 kuadrat ya kan. Tinggi segitiganya yang tegak itu ini dikuadratkan, hasilnya adalah 36 ditambah 25. Nah hasilnya adalah 261 ya kan. Dan kemudian ketika hasilnya sudah ada 261 di akar, dan hasil terakhirnya adalah 16,16 cm, dan ternyata lebih dari 15 cm kita nyatakan salah. Oke, lanjut ke nomor yang 18. Luas permukaan limas seperti itu dengan rumus luas alas tambah 4 kali luas alas segitiga. Dan ini benar ya teman-teman ya. Nyatakan benar. Nah, karena kenapa? Karena luas segitiganya itu memang ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Dan luas alasnya itu juga memang harus nanti ditambahkan ke sini. Oke, lanjut ke nomor 19. Hasil dari 2/4 ditambah 1,75 dikurangi 1/2 adalah 2,5. Ini ya, kita akan mengetahui di sini. Dan pernyataan yang pertama 2/4 sama dengan 2,25, dan ini adalah benar ya, benar ya teman-teman ya. Karena 1/4 ini merupakan desimal dari 0,25, maka ketika ditambahkan 2 hasilnya adalah 2,25. Oke, lanjut ke pernyataan yang kedua. 1,17 sama dengan 1/4, dan salah ya, karena 1/4-nya adalah 0,25, otomatis ditambah 1 hasilnya adalah 1,25 teman-teman ya. Berarti ini kita nyatakan salah. Dan pernyataan yang ketiga adalah 1,5 sama dengan 1,5, ini benar. Dan yang terakhir, hasil operasi dapat ditulis dengan pecahan 2/5, ini juga salah ya teman-teman. Karena hasil operasinya adalah 2,5, otomatis kalau 2,5 ini nanti hasilnya adalah 0,4. Nah, berdasarkan dari maka nomor 19 dinyatakan bahwa hanya ada 2 pernyataan yang benar dan 2 pernyataan yang salah. Oke, kita lanjut ke nomor 20. Dalam sebuah kantong dapat 5 kelereng merah, 4 kelereng biru, dan 6 kelereng hijau. Ulang terang kelereng biru adalah, nah yang pertama ini kita cari jumlahnya seluruh kemungkinan ya teman-teman ya, yaitu sekitar 15 ya kan. Kemudian ulang terang kelereng biru adalah 5/15. Biru ini ada 4, berarti harusnya 4/15 ya kan. Berarti kita nyatakan salah. Kemudian yang kedua, ulang terang biru kelereng hijau adalah 0,5. Hijau ini ada 6, berarti 6/15 sama dengan berapa ini? 2/5 sama dengan 0,4, berarti salah lagi. Nah, untuk yang nomor 3 atau pernyataan yang 3, ulang terang kelereng bukan merah adalah 2/3, berarti bukan merah ini biru ya kan, ditambah hijau
10/15 sama dengan 2/3, berarti ini benar. Total keluaran dalam kantong adalah 16 butir. Ini salah karena kita jumlahkan, hasilnya adalah 15. Oke, berarti dalam nomor 20 ini ternyata hanya ada 1 pernyataan yang benar dan 3 pernyataan yang salah. Oke, sekian pembahasan dari saya terkait persiapan soal TK model PKG, dan ini lumayan cepat karena kita menggunakan teknik yang tercepat ya teman-teman. Jangan lupa belajar dan tetap semangat untuk mengerjakan matematika. Sekian dan terima kasih.